Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan para simpatisan yang berada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Betapa kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam peribadahan pada hari ini. Sebelum ibadah dimulai akan kami bacakan beberapa warta lisan. Ibadah Minggu dan perjamuan kudus ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Hamzah Uwi dari GKI Diponegoro Magelang dengan tema Yesus Membawa Pertentangan. Segenap anggota dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 8.30 WIB dengan tema Jangan Lupa Minta Maaf dan Memaafkan. Kelas balita dan di ruang balita, kelas kecil di lantai 2 ruang utara, sedangkan kelas besar di lantai 2 ruang tengah. Ibadah remaja. Ibadah remaja pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 8.30 WIB di Balai Bethlehem dengan tema Perbudakan Modern dan pembicara Penatua Theophilus Nanda. Persekutuan Pemuda. Persekutuan Pemuda pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 15.30 WIB akan mengadakan acara spesial Lomba 17-an dengan tema Bersatu untuk Membangun. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan usia lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 9.30 WIB di gedung gereja dengan tema Baktiku untuk Pertiwi dan pembawa firman oleh Penatua Daryatun Redwan. Komisi Persekutuan Doa. Bidson pagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 5.30 WIB di Balai Betani. Komisi Gospel. Komisi Gospel akan mengadakan beauty class lanjutan, langsung praktek make up pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 16 WIB di Balai Betani dengan instruktur Ibu India Stuti. Kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya bagi ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Daftarkan diri segera karena jumlah kuota terbatas hanya untuk 20 orang saja. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022. Atau jika kuota sudah terpenuhi, untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di dalam warta jemaat. Pengobatan murah. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Balai Bethlehem pada pukul 10.30 WIB atau setelah selesai ibadah. Selanjutnya pengobatan murah akan diadakan rutin setiap bulan sekali, yaitu pada minggu keempat. Untuk itu sudah tidak ada lagi pengiriman rutin obat atau vitamin ke rumah-rumah. Diharapkan anggota jemaat atau simpatisan untuk dapat langsung periksa pada saat pengobatan murah. BUK. BUK kembali membuka pemesanan makanan, PO ya, yang dapat diambil di Balai Betani pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022
Batas pemesanan makanan paling lambat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 untuk menu makanan dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat di dalam warta. Baptis anak. Pada tanggal 4 September 2022 akan dilayankan sakramen baptis kudus anak oleh Bapak Ibu Pendeta Rinta Kurniawati dari GKI Peterongan. Bagi anggota jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya yang berumur di bawah 15 tahun, dapat mengisi formulir yang telah disediakan di depan pintu utama gedung gereja atau dapat mengambil di kantor TU pada jam kerja. Pendaftaran akan ditutup pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2022. Syarat dan ketentuannya dapat dilihat di dalam warta jemaat. Kuris GKI Taman Majapahit. Majelis Jemaat telah menyediakan tambahan pilihan fasilitas untuk anggota jemaat dan simpatisan dalam memberikan persembahan, yaitu melalui kuris GKI Taman Majapahit. Ada 3 jenis barcode yang nantinya akan digunakan, yaitu masing-masing untuk persembahan di kebaktian umum, kebaktian remaja, dan persekutuan pemuda. Barcode ibadah umum telah disediakan di atas kotak persembahan dan di belakang kursi. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat di warta. Mari kita simak bersama-sama tayangan-tayangan langkah untuk melakukan barcode scan berikut ini. Bayar-bayar jadi rumit di masa pandemi. Tenang, jangan resah karena kini ada Kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya? Gampang, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama, minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan scan Kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar Kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan tada! Sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang karena transaksi aman. Kris tanpa tatap muka, belanja dari mana aja, bayarnya di mana aja. Ya, kami mohon juga untuk ditayangkan alur langkah untuk perjamuan kudus supaya kita tidak tabrakan salah. Monggo Bapak Ibu dilihat di situ. Kita mulai dari A, ya, A dan C. Kemudian setelah selesai A dan C, ini ya. Nanti kemudian setelah selesai A dan D, B, kemudian B dan D. Dan seterusnya, supaya tidak saling bertabrakan. Nah, untuk yang samping-samping mengikuti setelah langkah-langkah dari yang di depan ini. Demikian warta lisan ibadah Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri untuk kita sambut dengan pujian PKJ nomor 2. Kekuasaan
Saudara, ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur sebab kesempatan yang indah diberikan Tuhan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini merupakan kesempatan yang begitu indah di mana kita semua bisa berkumpul dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kita datang bersama-sama dengan serius untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita tidak luput dari namanya dosa. Kita memang orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, tetapi daging kita lemah, sehingga kita biasanya tidak turut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan hati yang sungguh-sungguh seperti tokoh-tokoh Alkitab, kita datang pada Tuhan dengan menyesali dosa dan perbuatan salah kita. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala kita, saudara, dan kita bersama-sama mengakui dosa kita. Bapa di surga, kami datang kembali kepada Engkau di dalam ketidaklayakan kami. Sungguh kami menyadari Tuhan betapa kami selalu jauh dan seringkali enak saja mengikuti apa yang hati kami katakan, melupakan anugerah dan kemurahan Tuhan, lupa berjalan di dalam jalan Tuhan oleh karena keinginan kami jauh lebih besar daripada ketaatan kami. Kesetiaan kami yang diuji oleh waktu, seringkali kami terpleset, bahkan jatuh walaupun tidak sampai tergeletak. Namun di situ kami tahu Tuhan betapa kami lemah dan tidak berdaya. Tapi kami juga bersyukur Tuhan, karena di dalam kelemahanlah kami menjadi kuat. Di dalam lemahnya kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya di pagi hari ini Tuhan ampuni akan dosa dan kesalahan kami, agar kami bisa dilayakkan dan merasakan begitu damai dan kelegaan yang besar di dalam hidup kami. Tuhan yang maha murah, kiranya mengampuni setiap dosa dan celah kami. Kami rindu berjuang melawan kedagingan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami kelak dan selalu didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri. Sebagai respon atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 1, ayatnya yang kedua dan ketiga demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saya mau katakan atau menambahkan sedikit, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan demi kesempatan Tuhan selalu berikan kepada kami. Dan saat ini ajar kami seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan untuk menyendengkan telinga dan hati kami, sembari kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar Engkau berkarya bebas di dalam hidup kami. Agar ketika kami meninggalkan tempat ini bersama-sama dengan Tuhan, kami melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Dan ajar kami untuk punya komitmen demi komitmen yang kami lakukan di dalam hidup kami. Agar sungguh-sungguh firman yang kami dengarkan menjadi benih yang hidup, bertumbuh, berakar begitu kuat dan berbuah bagi kami dan orang lain. Pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-56. Bapak Ibu bisa melihat catatan pada proyektor atau LCD di atas. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 lawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini tema kita adalah Yesus membawa pertentangan. Sebuah tema yang jarang sekali kita dengarkan, karena tema ini diangkat dari kalimat yang pasti tidak begitu enak, bukan kasih tetapi pertentangan. Suatu waktu Bapak Ibu Saudara, saya masuk di rumah seorang teman. Dan biasanya banyak rumah yang punya lukisan. Di rumah saya, di pastori tempat saya, hampir tidak ada lukisan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau melihat ke rumah saya, yang ada foto nikah saya dengan istri saya tentunya. Indah, saling berpelukan. Saya masuk ke rumah teman saya dan teman saya suka lukisan. Ada satu lukisan yang cukup menggelitik hati saya dan menarik yang tidak umum, yaitu gambar neraka Bapak Ibu Saudara. Neraka. Biasanya kalau kita masuk di toko buku, saudara lihat gambar tangan yang berdoa, Yesus menggendong domba, Yesus memeluk seorang anak kecil, Yesus duduk bersama dengan seorang wanita yang menangis atau hati yang pilu. Tetapi teman saya punya lukisan neraka. Dan Yesus dengan mahkotanya sebagai hakim ada di atas gambar itu.
seolah-olah membuka tangan dengan wajah yang sedikit murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 51 kalau saudara perhatikan bersama-sama. Di situ Yesus berkata, aku datang di dalam dunia bukan membawa damai tetapi membawa pertentangan. Firman Tuhan ini mengejutkan kita oleh karena Yesus Kristus bahkan di dalam Alkitab bagian lain mengatakan Allah adalah kasih, God is love. Dan Paulus pernah berkata bahwa ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling tinggi adalah kasih. Kenapa kasih bukan iman, pengharapan? Saudara, karena cuma di bumi kita harus punya iman, cuma di bumi kita harus punya pengharapan. Tetapi ketika saudara dan saya bertemu Tuhan muka dengan muka bersama Tuhan, saudara tidak butuh iman, saudara tidak butuh pengharapan. Sebab iman yang kita harapkan ada di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah ketemu Dia. Tetapi kasih itu tetap melekat di dalam hidup kita. Dan di sini Yesus mengatakan, aku datang untuk mengasihi engkau, mencari yang hilang. Enak didengar saudara, kasih. Tetapi di dalam teks kita Yesus berkata, kamu menyangka aku datang membawa damai. Bukan, aku datang membawa pertentangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud perkataan Tuhan di dalam teks ini? Ketika Tuhan bicara begitu keras, bukan hanya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi bagi semua pendengarnya waktu itu yang ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan berkata, engkau pikir aku datang membawa damai? No. Saudara, saya bisa membayangkan betapa kagetnya 12 murid yang selama ini melihat kewibawaan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Bahkan Marta yang tidak duduk mendengarkan dia kasihi dan dia tidak tegur dengan begitu keras, tetapi dengan begitu lembut. Lazarus dia menangis, Bapak Ibu Saudara. Perempuan yang bersinar di dalam Yohanes 8, dia tidak melempari dengan batu, tetapi dia berkata, pulanglah, aku pun tidak akan melempar engkau dengan batu, karena aku mengasihimu. Jangan bikin dosa lagi ya. Tetapi di dalam Lukas 12 ini Tuhan berkata dengan keras, aku datang untuk melemparkan api ke dalam dunia ini. Di dalam ayat 49-50 saudara bisa perhatikan di situ. Sebenarnya ketika Tuhan berkata aku melemparkan api, di dalam teks yang saudara dan saya baca, di situ Tuhan berkata, betapa susahnya hatiku. Betapa aku tidak tega. Betapa aku tidak mampu, betapa aku tidak bisa. Bahkan sebelum aku dibaptiskan, aku sudah tahu bahwa nanti akan terjadi hal seperti ini. Betapa aku sakit di dalam hatiku. Saudara, Allah memang penuh kasih, tetapi Allah harus berkeadilan, bukan? Allah memang penuh cinta, tetapi cinta itu tidak lembek, tidak lemah. Kasih itu dia memang betul-betul mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memilih untuk mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya, Tuhan harus adil di dalam hidup kita, bukan? Yaitu penghukuman, yaitu api. Jadi sebenarnya ketika Tuhan mengatakan ini, Dia mau mengatakan kepada pendengarnya bahwa apabila engkau akhirnya tidak memilih aku, hatiku dengan sedih akan membakar engkau sampai habis. Bapak Ibu ingat Yohanes 15, Bapak Ibu ingat kisah jerami di dalam perjanjian lama. Saudara bisa baca Alkitab, api itu adalah tanda penghukuman. Seorang perwira, Bapak Ibu Saudara, menghukum anaknya. Dia berkata, nak, kalau kamu mencuri lagi, papa akan pukul tanganmu 10 kali dengan rotan yang begini keras. Anaknya berkata, iya papa, saya tidak mau mencuri lagi, saya janji tidak akan mencuri lagi, sumpah papa saya tidak akan mencuri lagi, betul saya tidak akan melakukan dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia kembali melakukan pencurian itu. Papanya memanggil anaknya, sini nak. Dengan sebuah tongkat perwira dia minta anaknya membuka kedua telapak tangannya untuk dipukul sama tongkat itu. Bapak Ibu Saudara, ketika anaknya dipukul dengan tongkat itu, anaknya berteriak, papa sakit luar biasa. Beda dengan tentara memukul tentara, dia akan berkata, siap, siap. Ini anak kecil Bapak Ibu, dipukul dengan tongkat perwira itu, dia berkata, papa jangan. Pukulan ke-6 dia berkata, papa jahat, papa tidak sayang sama saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ayah memukul tangan anaknya dan menghukum anaknya, dia tidak menghukum anaknya dengan emosional yang begitu tinggi, tetapi dengan kasih supaya kelak anak saya bisa menjadi anak yang baik.
Anak saya bisa menjadi anak yang berbakti. Anak saya bisa berubah dari yang tidak mengerti kebenaran menjadi mengerti kebenaran. Yang jalannya penuh dengan kegelapan menuju kepada terang. Yang memilih kejahatan, memilih kepada kebaikan. Hati seorang ayah ketika dia memukul tangan anaknya, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma anaknya yang sakit, anaknya sakit pada kulitnya, tetapi ayahnya sakit pada hatinya yang paling dalam. Alkitab mengatakan Yesus menangis begitu kencang ketika dia melihat Israel. Dia berkata, aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ayam pada kepak sayapnya. Kadang-kadang kita merenungkan bagian ini, kita menangis, Bapak Ibu Saudara. Tuhan terlalu cinta sama kita. Setiap minggu kita bisa datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah berita anugerah. Tetapi banyak orang berkata, Pak, hari Minggu milik Tuhan, hari Senin sampai Sabtu tidak tahu milik siapa. Hari Senin sampai Sabtu di toko, di tempat usaha saya, di tempat pekerjaan saya harus katakan, Pak, bahwa saya tidak bisa hidup jujur. Saya harus toleransi dengan dosa. Saya tidak bisa untuk hidup suci seperti kebanyakan orang Kristen yang lain. Saya tidak mampu, Pak. Saya tahu itu salah, tapi tidak bisa. Itu manusiawi kan, Pak? Orang Kristen tidak dipanggil menjadi manusiawi, tetapi orang Kristen dipanggil like Jesus, sama seperti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mencoba melihat bagian yang lain. Bahwa api ini bukan hanya untuk membakar saya dan saudara. Tetapi api ini di dalam Maliaki 3 ayat 1-3 dipergunakan Tuhan untuk memurnikan sesuatu. Api ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 untuk memurnikan hati-hati yang begitu kotor, Bapak Ibu Saudara. Yang berjalan di dalam jalan kegelapan, yang tidak sayang dengan Tuhan, yang tidak kenal dengan Tuhan. Saudara lihat perjanjian lama bangsa Niniwe, bangsa yang tegar tengkuk, yang jauh berjalan dari Tuhan. Saudara, Tuhan panggil dia untuk berbalik daripada dosa dan kejahatannya. Tuhan panggil Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara. Tuhan panggil Abraham yang hidup di dalam dosanya. Tuhan panggil Musa yang lemah hatinya, yang hancur di tempat pelariannya dan persembunyiannya. Tuhan panggil seorang Daud yang hanya tahu kerja bagaimana mengembalakan domba-dombanya. Saudara, Tuhan panggil kembali Adam dan Hawa yang sudah diusir jauh dari Taman Eden untuk balik bagaimana hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah api pemurnian. Itulah yang Tuhan katakan dengan jelas di situ, bahwa api ketika membakar hidup seorang Kristen, maka seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan pikirannya terangkat menuju ke permukaan dan kemudian difilter oleh Tuhan di situ. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh separuh-separuh menjadi Kristen. Orang Kristen tidak boleh mengatakan hari Senin milik Tuhan, Selasa milik dunia, Rabu milik Tuhan, Kamis milik dunia. Orang Kristen tidak boleh satu kaki berada di gereja, satu kaki lagi berada di rumah-rumah bordil, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen tidak boleh punya satu tangan yang memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi tangan satu hidup di dalam perjudian. Orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh punya hati separuh mengasihi, tetapi separuh tidak ada pengampunan atau membenci orang lain. Orang Kristen harus totality, memberi semuanya bagi Tuhan. Kalau saudara perhatikan Roma, Paulus mengatakan berikan dirimu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Api pemurnian harus kita dibakar. Bapak Ibu Saudara, suatu hari anak Papua naik sepeda. Tiap hari kerjanya mabuk saja. Saya tidak tahu saudara yang dari kota Manado siapa di sini. Ada? Banyak di belakang ada? Saya melayani di kota Manado 6 tahun. Saya sampai pertama kali melayani di kota Bitung, kota yang kecil. 1 jam sekian dari Manado, waktu tol itu belum ada. Saudara, dari bandara Samratulangi menuju kota Bitung, saudara hitung itu gereja. Itu ada banyak sekali. Di pinggir jalan, belum di dalam gang. Saya kemudian 2002 pindah ke kota Manado. Saya dengarkan jemaat itu bicara, beri kesaksian. Sudah komisi dewasa, sudah komisi bapak, mereka pergi ke belakang minum cap tikus. Bapak Ibu Saudara, minum cap tikus, mabuk-mabuk.
Saya kemudian lihat tadi meja perjamuan, saya ingat ceritanya orang. Ada pendeta Bapak Ibu Saudara belum naik mimbar sudah minum anggur di belakang. Supaya apa? Supaya berani berkhotbah. Bukan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, tapi tidak tahu roh apa itu. Bapak Ibu Saudara, orang Papua ini mabuk-mabuk tiap hari di dalam hidupnya pemuda ini. Suatu waktu dia naik sepeda lewat gereja. Gereja dia lihat, oh gereja apa ini? Waktu dekat gereja hujan deras turun. Begitu hujan deras turun, dia parkirin sepedanya di depan pintu gereja. Dia masuk ke dalam gereja. Dia duduk di pojok sana. Pojok sebelah bapak ada di situ. Yang dari Manado, gitu ya. Duduk di sana. Pemuda ini dia mendengarkan firman Tuhan. Padahal dia masuk gereja bukan karena rindu firman Tuhan. Karena ingin berlindung dari hujan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus menjamah hati pemuda ini, mengubah hatinya. Akhirnya pemuda ini tundukkan kepala dan dia berkata, waduh, aku berdosa. Aku mau kembali di jalan Tuhan yang benar. Aku mau belajar buka hatiku. Waktu itu anak Papua ini Bapak Ibu Saudara punya komitmen yang baru di dalam hatinya bahwa saya mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh setia. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak pinter Bapak Ibu Saudara. Dia tidak sekolah sampai SMP, sampai SD. Dia bukan orang yang kaya. Dia pikir, Tuhan, apa yang saya bisa kasih sama Tuhan? Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mau kasih apa sama Tuhan? Apimu telah memurnikan hidupku, bukan menghukum aku. Waktu persembahan jalan Bapak Ibu Saudara. Ini belum pandemi. Kalau pandemi kolektornya tidak jalan saudara, pakai kiris. Kalau pakai kiris orang Papua ini pasti tidak ada persembahannya. Saudara yang dikasihi, kolektan berjalan sampai di pojok sana. Bapak Ibu Saudara, kantong kolektor itu taruh dikasih yuk, orang semuanya kasih duit masuk. Sampai di orang Papua itu dikasih tip, dia bingung tidak ada 5.000, tidak ada 10.000. Dia berkata turunkan sedikit, turunkan. Majelis itu turunkan sedikit kantong kolektor. Turunkan lagi sedikit, dia turunkan lagi. Turunkan lagi, semua jemaat pada lihat ke dia. Pikir orang tidak waras masuk ke dalam gereja. Ngapain turunkan. Akhirnya anak Papua yang berkata, turunkan sampai di lantai Pak. Akhirnya itu turunkan sampai di lantai Bapak Saudara. Anak Papua itu pergi. Dia mengatakan Bapak bingung sedikit. Dia mau kolektor bingung segala macam sambil garuk kepalanya di belakang. Ini anak mau apa? Anak Papua ini mulai dia maju. Maka kolektornya dibawa. Dia berkata, Tuhan, inilah hidupku yang kupersembahkan kepada. Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya apa-apa. Tetapi yang dia tahu yang paling benar sebenarnya, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan 100%, yaitu diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membawa pertentangan di dalam ayat 51. Dimurnikan di dalam api, orang Papua itu pulang. Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Daud bertobat dari dosa-dosanya. Orang-orang banyak yang membuka hati bagi Tuhan. Apakah hidup jadi gampang? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus berkata akan ada pertentangan. Anak laki-laki akan melawan papanya. Anak perempuan akan melawan mamanya. Menantu perempuan, menantunya perempuan akan melawan mertuanya yang perempuan. Begitu sebaliknya, artinya apa? Ketika orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, menjadi percaya pada Tuhan, dia menjadi orang Kristen Yahudi. Orang percaya Yahudi. Lalu kemudian orang itu akan diusir dari keluarganya. Pada saat anak menantu perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia bertemu dengan orang tuanya yang keras pada Yudaismenya, maka dia ditolak di dalam keluarganya. Puji Tuhan, saya punya keluarga yang beraneka ragam, tetapi semuanya fine-fine aja. Mama saya belum percaya, papa saya juga waktu itu belum percaya.
Itu sebabnya nama saya Hamzah. Pendeta Ishak di Manado pernah bilang, Hamzah sini, you tahu arti namamu? Tidak tahu Pak, saya pikir dia serius Bapak Ibu Saudara. Dia berkata Hamzah itu hari-hari makan sampah. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama dia, Pak Ishak tahu arti nama Pak Ishak? Tidak tahu. Ini sampahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, enak sekali di dalam keluarga saya. Saya percaya Papa Mama is okay. Mama saya menjadi Kristen, menjadi majelis gereja, enak, okay. Lalu kemudian saudara semuanya berjalan baik. Tetapi beda dengan apa yang Yesus katakan pada saat zaman itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan berapa kesaksian yang saudara dengarkan bahwa seorang percaya ditolak di tengah-tengah keluarganya. Dan itulah memang Yesus datang dalam dunia membawa sebuah model yang baru. Sebuah cita rasa yang baru. Sebuah suasana yang baru. Bahkan ketika Yesus sendiri datang di dalam dunia, pertentangan sudah terjadi bukan? Orang-orang dibunuh, anak-anak di bawah 1 tahun dihabiskan oleh Herodes. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus datang di dalam dunia ini, Yudaisme terpecah menjadi 2. Ahli Taurat orang Farisi mulai bingung. Politik menjadi tidak stabil waktu itu. Pemberontakan arus bawah sudah mulai muncul pelan-pelan. Sehingga orang berkata, apakah Yesus datang membawa damai di dalam dunia? Tidak. Membawa kecelakaan bagi orang-orang Yahudi, garis keras Bapak Ibu Saudara. Susah. Tetapi Bapak Ibu tahu pertentangan apa yang paling besar ketika Yesus datang dalam dunia? Pertentangan melawan diri sendiri. Itu yang paling susah. Thomas Kempis seorang Katolik berkata, musuh yang paling besar umat manusia bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Saudara, ketika kita dipasangkan golok di sini, menyangkal Tuhan tidak. Musuh kita bukan orang yang masang golok, tetapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Berani enggak kita melawan tidak pada diri kita sendiri? Atau melawan ya pada diri kita sendiri. Mengatakan bahwa saya tetap cinta pada Tuhan. Di Ambon ketika kerusuhan terjadi. Anak kelas 6 SD. Diancam golok di jalan. You mau sangkal Tuhan, kalau tidak gue potong you punya tangan. Tidak, betalah sekarang Kristus. Saudara dipotong. Sampai dia mati. Saya berkata pada Tuhan ketika mendengarkan cerita itu. Tuhan, imanku mungkin tidak sekuat dia. Tetapi Bapak Ibu tahu, kebenaran itu mahal harganya. Kebenaran itu mahal harganya luar biasa sampai Tuhan mengatakan dengan jelas apa? Arah angin kamu bisa baca. Di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara 54 sampai 56. Semuanya engkau bisa baca. Angin kemana engkau tahu akan terjadi hujan. Angin kemana engkau tahu akan terjadi panas. Tetapi munafik untuk melakukan firman Tuhan, kamu lupa. Bapak Ibu Saudara, yang paling sering dilakukan oleh domba-domba Tuhan itu ada 2 sebenarnya. Domba hilang dan domba sembunyi. Bapak Ibu tahu bedanya domba hilang dan domba sembunyi? Ini banyak terjadi di jemaat Bapak Ibu Saudara. Domba sembunyi jauh lebih banyak daripada domba hilang di dalam gereja. Domba hilang adalah orang yang belum pernah ke gereja sama sekali. Dia tidak tahu itu Alkitab apa Bapak Ibu Saudara. Dia butuh di mana panduan perjalanan kehidupan yang benar. Sehingga ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka berkata, oh iya itu kebenaran tuh. Aku mau terima Yesus. Itu gampang ditemukan domba yang hilang. Tetapi kalau domba sembunyi, saudara, susah. Dia tahu kebenaran. Dia mengerti tangan kanan, tangan kiri. Dia pernah ke gereja. Dia tahu kitab Maleaki sampai kitab Wahyu, Kejadian. Dia tahu Alkitab 66. Dia mengerti semuanya. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia mengerti bahwa dia butuh Tuhan. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Itu domba yang sembunyi. Susah ditemukan karena dia menghilangkan dirinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, hai orang munafik. Orang yang mengerti kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Saudara, kita mengerti kebenaran. Tetapi apakah kita sudah melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita? Kita kalah dengan pertentangan antara hitam dan putih di dalam hati kita. Yang putih suara Roh Kudus, yang hitam suara kegelapan. Yang putih adalah Roh yang kudus,
Yang hitam adalah daging itu lemah. Agustinus berkata, yang menang adalah siapa yang engkau beri makan yang banyak. Dia akan menjadi kuat, dia akan mengalahkan yang satu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika yang putih dan hitam ini bertentangan di dalam hidup kita, saudara pilih putih kah? Atau saudara pilih kegelapan kah? Saudara pilih Yesus kah? Atau saudara tidak pilih Yesus? Saudara pilih taat kah? Atau saudara tidak pilih ketaatan? Ketika hidup kita dicolek sedikit oleh orang yang tidak suka dengan kita, kita mulai caci maki orang itu, saudara. Kita mulai sumpah-sumpahin orang itu. Kita sudah mulai doain supaya orang itu celaka 17 keturunan umpama. Saudara, ketika kita lewat di satu tempat di mana kita melihat orang-orang berjudi dan kita pingin sekali berjudi ikut dengan orang itu. Apalagi pergi Singapura, MBS, Marina Bay Sands. Asik bukan Bapak Ibu Saudara? Anak saya yang nomor 2 itu ikut sama saya. Dulu waktu dia masih kecil, saya bawa dia di Marina Bay Sands. Lalu dia melirik ke kasino yang ada di dalam. Dia berkata, papa kita singgah ke sana yuk. Kaget saya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kenapa? Itu kan time zone. Mirip dengan time zone. Bapak Ibu Saudara, betapa menggiurkan, betapa enaknya, luar biasa. Tetapi apakah kita mau berkata, Tuhan, saya tidak mau api yang menghukum, tapi saya mau api yang memurnikan hidup saya. Tidak gampang. Hati harus dibuka. Beberapa waktu yang lalu saya keluarkan quote. Gambarnya Rembrandt, Yesus mengetuk pintu. Dan kalau saudara perhatikan searching di Google, gambar Rembrandt Yesus mengetuk pintu. Di situ handle pintunya tidak ada di luar, tetapi adanya cuma di dalam. Sehingga Yesus tidak bisa membuka pintu hati kita. Yang bisa membuka pintu hati itu cuma kita sendiri. Banyak orang Kristen memberikan ruang tamunya pada Yesus, memberikan gudangnya pada Yesus, tetapi tidak mengizinkan Yesus masuk di kamar pribadinya. Because what? Karena itu privacy. Tuhan sampai di ruang tamu saja. Jangan masuk sampai kamar tidur gua ya. Kenapa saudara? Di ruang tidur itulah rahasia kita semuanya. Bahkan istri atau suami kita tidak tahu. Di ruang tidur itulah di dalam privasi hati kita menyimpan sampah-sampah yang busuk yang tidak ada orang tahu sama sekali. Berani tidak kita mengatakan, God, masuklah sampai di dalam hatiku, murnikan hidupku. Biarkan aku hidup dalam pertentangan, tetapi aku mau keluar lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan bersama-sama denganku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, menjadi percaya kepada Engkau memang bukan hal yang gampang Tuhan. Sebab kami harus melawan diri kami sendiri. Tetapi terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau datang membawa api ke dalam dunia ini. Kami menafsirkannya menjadi dua, yaitu api penghukuman dan api pemurnian. Kami tidak ingin dimusnahkan, kami tidak ingin hancur Tuhan. Kami tidak ingin terbakar di dalam penghakiman-Mu. Karena kami ingin api itu memurnikan hidup kami menjadi seperti Kristus. Sehingga kami bisa melawan apa yang menjadi kegelapan di dalam hidup kami. Memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama jemaatnya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama kembali menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan dengan iman percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kami, sebab 2-3 orang benar berkumpul, Engkau ada di sana. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit di tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apa yang mereka rindukan dan cita-citakan, mereka sungguh mengharapkan apa yang bisa mereka saksikan dan apa yang bisa mereka rasakan, yaitu kasih karunia dan mujizat Allah bagi mereka. Tuhan kiranya memberikan mereka kesempatan untuk merasakan dan menyaksikan cinta-Mu bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bagi anggota jemaat simpatisan yang sudah usia lanjut, yang sedang lemah tubuh dan yang mengalami berbagai pergumulan di rumah tangga mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau pernah berkata kepada kami bahwa berikanlah beban pada pundak-Mu, maka kami mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Biarlah beban-beban itu diberikan kepada Engkau Tuhan, sebab manusia kami tidak mampu. Kami hanya bisa mengeluh, kami hanya bisa lelah, kami hanya bisa capek, karena kami tidak memiliki kekuatan di luar dari Tuhan. Kami mohon bantuan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang usia lanjut, memperbaiki rumah tangga yang retak, dan memberikan cinta kasih bagi yang papa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan GKI Taman Majapahit. Kiranya Tuhan juga berkati semuanya bisa melakukan tugas dengan baik, tanggung jawab dengan baik, sehingga gereja ini sungguh memuliakan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah on-site dan live streaming, supaya Tuhan kiranya pimpin semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berlancar Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami juga berdoa bagi situasi dunia pada hari ini, di belahan dunia manapun khususnya Indonesia, yang masih saja dilanda oleh virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong supaya pandemi segera bisa menjadi endemi. Kami rindu Tuhan berangsur-angsur virus ini bisa kehilangan kekuatannya oleh karena Tuhan yang menolong dunia ini. Kami juga rindu berdoa bagi bangsa negara kami dengan segala pergumulan dan kondisi yang ada di dalam politik, generasi muda, sosial, moral. Kiranya Tuhan juga tolong supaya Indonesia makin hari makin baik. Tidak lupa kami berdoa untuk situasi dunia pada hari ini. Rusia, Ukraina, China, Taiwan, dan juga Amerika yang sedang berlumba-lumba Tuhan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tuhan kiranya tolong supaya ada kedamaian di tengah-tengah mereka, sehingga dunia ini bisa menjadi lebih baik. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau yang campur tangan di atas semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih, ini adalah waktu yang berharga bagi kita untuk bisa menyerahkan persembahan kita berdasarkan nas di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai ayat 9 berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, Saudara,
bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah onsite dapat memasukkan persembahan pada kotak yang sudah tersedia di depan pintu gereja, sedangkan yang mengikuti ibadah via streaming dapat memperhatikan tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kekasih, sungguh kami berterima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang luar biasa Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa kehadiran-Mu di dalam dunia seringkali menimbulkan pertentangan di dalam hati kami ya Tuhan Yesus, di mana pilihan-pilihan seringkali sulit untuk kami memilih yang benar. Kami seringkali memilih yang enak ataupun yang kelihatannya nyaman. Tuhan, kami tahu bahwa hanya kekuatan daripada-Mu yang dapat memampukan kami Tuhan melakukan yang benar, dan Engkau sudah memberikan kami hikmat untuk menentukan mana yang benar dan mana yang harus kami pilih dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan, kami kembalikan untuk pelayanan-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua yang sudah memberi dan juga memberkati semua yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga benar-benar semua persembahan ini dapat berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh anak-anak-Mu di tempat ini dan juga dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.